Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf, dan kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa cara bagaimana cara mudah untuk mengerjakan latihan soal TOEFL. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. The plane blank landing at the airport in 5 minutes. Pilihannya di situ ada it is, yang B ada it really is, yang C ada is descending, dan yang D itu adalah will be. Oke. Saat kalian di situ fokus mengerjakan TOEFL, caranya kalau kalian sedang fokus pada latihan soal berupa structure, kalian harus fokus pada atau menemukan subjek dan juga verb pada kalimat tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Di kalimat tersebut itu sudah kita temukan itu ada the plane yang merupakan subjek kalimat itu. Kemudian blank, terus ada landing, itu verb 1 atau verb yang ditambah ing. Ya, seperti swimming, studying, namun di situ tidak berfungsi sebagai verb atau kata kerja, melainkan sebagai bagian dari verb, bagian dari kata kerja ya. Jadi verb yang ditambah ing itu bagian dari kata kerja, namun bukan sebagai kata kerja. Dari kalimat tersebut sudah kita ketahui bahwa kalimat tersebut tidak memiliki verb. Ya, jadi kita harus menemukan verb pada kalimat tersebut. Ya, karena yang dikatakan kalimat itu harus memiliki subjek dan juga harus memiliki verb. Jadi seperti itu. Oke, kita temukan verbnya. Kalau yang A di situ it is, itu jelas salah. Karena apa? It itu merupakan kata ganti untuk orang ketiga tunggal. Untuk kata ganti benda tunggal ya. Fungsinya itu sebagai subjek. Jadi yang A itu sudah jelas salah karena it itu subjek. Tidak mungkin dalam suatu kalimat itu ada dua subjek ya. The plane, it itu nggak boleh. Itu nggak ada ya. Sedangkan yang B di situ juga ada kata ganti benda tunggal yaitu it. Jadi sudah jelas yang B itu salah. Kemudian yang C is descending, itu juga is itu merupakan kata kerja ya, to be. Kemudian di situ kata kerjanya atau bagian dari verbnya adalah descending, verb ing. Sedangkan di situ juga sudah ada bagian dari verb landing. Jadi tidak mungkin kalau misalnya ada dua verb ing dalam suatu kalimat yang bersamaan. Jadi yang C itu juga kurang tepat. Sedangkan yang D di situ ada will be. Nah, will be itu adalah kata kerja. Jadi jawabannya adalah yang D. The plane will be landing at the airport in 5 minutes. Ya, jadi pesawat itu akan mendarat di bandara atau akan tiba di bandara 5 menit kemudian atau 5 menit lagi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita amati dari segi kala waktu atau tenses, itu merupakan future continuous. Future continuous adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Untuk rumusnya adalah subject, kemudian diikuti oleh will be, kemudian diikuti oleh verb ing. Jadi pilihan yang D itu adalah pilihan yang tepat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua di situ kalimatnya newspapers blank every morning and every evening. Oke. Seperti biasa sama seperti soal sebelumnya, kita temukan dulu subjek kalimat itu. Di situ subjeknya sudah ada yaitu newspapers yang dimaksud yang artinya koran ya. Jadi subjeknya sudah ada. Kemudian kita temukan, kita cari apakah kata kerjanya sudah ada atau belum. Nah, di situ kata kerjanya tidak diketahui atau belum diketahui. Sedangkan every morning dan every evening itu adverb of time, keterangan waktu. Jadi kalimat tersebut membutuhkan kata kerja. Oke, di antara pilihannya yang termasuk kata kerja itu adalah yang B ya, yaitu or deliver. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Yang A itu delivery itu adalah subjek ya.
karena benda, yaitu pengiriman, itu bukan berfungsi sebagai kata kerja, namun sebagai subjek. Kemudian yang C itu on time, tepat waktu, itu berfungsi sebagai adverb of time, keterangan waktu. Begitupun dengan yang D itu regularly, dengan teratur, itu merupakan adverb of manner, yaitu keterangan cara. Jadi jawabannya adalah yang B, are delivered. Newspapers are delivered every morning and every evening. Kalau misalnya kita perhatikan dari kalimatnya, itu merupakan kalimat passive voice ya, dari simple present tense. Ya, jadi seperti itu yang diartikan dikirim setiap pagi dan setiap malam. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, blank was raining continuously for hours. Pilihannya di situ ada loudly, dengan keras. Yang B, in the morning, pada pagi hari. Yang C, the phone. Dan D, the bells, yaitu bell. Oke, seperti pertanyaan sebelumnya, kita cari dulu apakah sudah ada subjek atau belum. Oke, kalimat tersebut belum memiliki subjek, maka harus cari subjek ya. Sedangkan verbnya di situ sudah ada, yaitu was. Jadi kita harus menemukan subjek di kalimat tersebut ya. Indikatornya di situ adalah was. Was itu merupakan kata kerja tunggal ya. Jadi kita harus menentukan subjek tunggal. Kalau yang A itu loudly, itu dengan keras, itu bukan berfungsi sebagai subjek, melainkan keterangan. Jadi bukan A jawabannya. Sedangkan yang B, in the morning, itu juga adverb of time, ya, bukan sebagai subjek. Nah, pilihannya di situ antara the phone atau the bells. Tapi karena kata kerjanya was tunggal, maka pilihannya harus the phone yang tunggal. Sedangkan yang D itu adalah kata benda jamak, the bells. Ciri-cirinya ada S. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Itulah penjelasan dari saya tentang latihan soal TOEFL yang berkaitan dengan structure, khususnya subject and verbs. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris yang berfokus pada TOEFL. Dan terima kasih sudah menonton video ini. And the last I say, goodbye.